Jangan menyampaikan semua kelemahan yang ada di pikiran you, tetapi pikirkanlah terlebih dahulu, dianalisa dan seleksi agar apa yang you sampaikan tidak sampai merugikan diri you sendiri. Guys, video ini adalah jawaban dari pertanyaan teman kita Rob MF Chance. Om mau tanya, kalau interviewer tanya, what is your weakness? Jawaban paling amannya apa ya Om? Terima kasih. Sebuah interview bagi seorang pelamar merupakan waktunya untuk menunjukkan atau menjual kelebihan yang dimilikinya. Sedangkan tukang interview ingin mengetahui kualitas yang dimiliki oleh seorang pelamar, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau belum. Karena itu, you guys yang akan mengikuti sebuah interview, siapkanlah diri you sebaik mungkin agar jawaban yang you berikan bisa memuaskan si tukang interview. Salah satu pertanyaan yang sangat klise yang sering ditanyakan dalam sebuah interview adalah what are your strengths and weaknesses? Atau apakah kelebihan dan kekuranganmu? Tujuan dari pertanyaan ini adalah si tukang interview ingin mengetahui sejauh mana si pelamar mengetahui, menyadari, dan mengenal dirinya. Sebelum membahas cara menjawab kelebihan dan kekurangan dalam sebuah interview, kita mulai dari prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada saat menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, sebagai seorang pelamar haruslah jujur pada saat menjawab pertanyaan what are your strengths and weaknesses. Jujur yang dimaksudkan di sini bukanlah asbun atau asal bunyi. Jangan menyampaikan semua kelemahan yang ada di pikiran you, tetapi pikirkanlah terlebih dahulu, dianalisa dan seleksi agar apa yang you sampaikan tidak sampai merugikan diri you sendiri. Jika you menghadapi sebuah interview untuk bisa bekerja di usaha keramah tamahan, jangan sampai you mengatakan I cannot speak English atau my English is not good. Jangan juga mengatakan terlalu berlebihan, my English is perfect. Jangan you katakan I don't have any job experiences. Jika you tidak pernah misalnya belajar di sebuah lembaga pelatihan atau lembaga pendidikan pariwisata, jangan sampai mengatakan I have never studied in any tourism institution. Jangan juga katakan I don't have knowledge about tourism, atau sebaliknya I know everything about tourism. Yang kedua, karena bahasa pengantar yang digunakan pada saat bekerja di industri pariwisata adalah bahasa Inggris, maka semua komponen yang mendukung keterampilan berbicara harus diperhatikan, mulai dari konten atau isi, fluency atau kelancaran, vocabulary atau kosakata, pengucapan, grammar atau tata bahasa, dan intonation atau intonasi. Cara meningkatkannya adalah berlatihlah sesering mungkin berbicara dengan teman-teman yang bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Atau you guys bisa belajar berbicara sendiri dengan cara merekamnya. Dari hasil rekaman itulah you guys bisa mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Yang nomor 3, hindarilah penggunaan filler saat berbicara seperti well, okay, what is it called, dan lain-lain. Caranya adalah belajarlah berbicara sendiri sesering mungkin. Setiap kali you guys akan mengucapkan filler, sadar dan kontrol agar tidak keluar. Yang nomor 4, hindarilah penggunaan kata-kata atau ekspresi yang menyatakan ketidakpastian atau keraguan-raguan.
Misalnya maybe yang artinya mungkin, dan juga I think yang artinya saya kira. Setiap kali you guys ingin mengucapkan kata maybe, lupakan, langsung ke poin yang you ingin sampaikan. Hilangkan maybe-nya. Sama, ketika you guys ingin mengatakan I think, ganti ekspresi itu dengan menggunakan in my opinion, menurut pendapat saya. Nomor 5, mulailah dengan menyampaikan kelebihannya. Setelah itu barulah kekurangannya. Karena yang kita jual adalah kelebihannya. Nomor 6, sampaikan kelebihannya lebih banyak dari kekurangannya. Atau setidak-tidaknya sama. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Tapi biasanya dalam sebuah interview, si tukang interview meminta 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Guys, sekarang kita mulai dari cara menyampaikan kelebihan. Sebelum itu, kita juga harus bahas apa yang harus disampaikan saat menyampaikan kelebihan. Yang pertama, sampaikanlah kelebihan yang you guys miliki yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja, sifat atau kepribadian yang diperlukan saat melakukan pekerjaan sesuai dengan posisi pekerjaan yang you guys ingin lamar. Nomor 2, sampaikanlah kelebihan-kelebihan yang you guys miliki yang bisa diukur. Guys, berikut ini adalah kelebihan-kelebihan yang you guys bisa sampaikan dalam sebuah interview untuk bekerja di usaha keramah-tamahan, termasuk bekerja di kapal pesiar. Kita mulai dari kemampuan berbahasa Inggris. Karena kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu syarat yang mutlak harus dimiliki oleh setiap pelamar yang ingin bekerja di sektor pariwisata. Saya bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi kedua-duanya, baik itu berbicara maupun menulis. I can use English for communication, both in the form of spoken or written. Atau saya sudah menyelesaikan kursus bahasa Inggris dari level dasar, menengah, dan level mahir, sehingga saya bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi kedua-duanya, baik berbicara maupun menulis. I have completed my English course from basic level, intermediate level, and advanced level. Therefore, I'm able to use English for communication, both in the form of spoken and written. Berikutnya, kita hubungkan latar belakang pendidikan yang kita miliki dengan posisi pekerjaan yang kita lamar. Contohnya, since I graduated from Diploma 1 majoring in housekeeping department, so I have knowledge about housekeeping and skill how to be a professional housekeeper. Karena saya tamat dari Diploma 1 jurusan housekeeping, maka saya memiliki pengetahuan tentang housekeeping dan keterampilan bagaimana menjadi seorang profesional di bidang housekeeping. You guys yang memilih bagian office service, ganti saja bagian housekeepingnya menjadi office service. Demikian juga dengan food product dan lain-lain. Poin yang berikutnya adalah hubungkan pengalaman kerja yang you guys miliki dengan posisi pekerjaan yang you ingin lamar. I have some job experiences as a room boy. I did my job training in a hotel for 6 months from January 1st until June 30, 2015 as a room boy. I worked for a hotel for 1 year from July 1st, 2015 until June 30, 2016 as a room boy. And I have been working for B Hotel since July 1st, 2016 as a room boy. Saya memiliki pengalaman kerja di bidang housekeeping atau sebagai seorang room boy. Saya melakukan job training di Hotel A selama 6 bulan dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2015 sebagai seorang room boy.
Saya bekerja untuk Hotel A selama 1 tahun dari tanggal 1 Juli 2015 sampai 30 Juni 2016 sebagai seorang romboi, dan saya sudah sedang bekerja untuk Hotel B sejak 1 Juli 2016 sebagai seorang romboi. You guys yang ingin melamar kerja di bagian lain, silahkan sesuaikan pengalaman kerjanya dengan contoh yang barusan diberikan. Berikutnya adalah hubungkan ketertarikan atau passion yang you guys miliki sesuai dengan posisi pekerjaan yang you guys lamar. I like cleaning. I don't like to see my house dirty. Therefore, I always clean my house twice a day. Saya suka bersih-bersih. Saya tidak suka melihat rumah saya kotor, sehingga saya selalu membersihkan rumah saya 2 kali setiap hari. You guys yang memilih bagian di habit service bisa mengatakan, I like serving people. I like making people happy. I often serve my parents, my brothers, and my sisters at home. You guys yang memilih bagian food product bisa katakan, I like cooking. I often cook for my family. Guys, dari keempat contoh-contoh tadi, kalau saya gabungkan akan menjadi my strengths are I can use English for communication, both in the form of spoken or written. Since I graduated from Diploma 1 majoring in housekeeping department, so I have knowledge about housekeeping and skill how to be a professional housekeeper. I have some job experiences as a romboi. I did my job training in a hotel for 6 months from January 1st until June 30, 2015 as a romboi. I worked for a hotel for 1 year from July 1st, 2015 until June 30, 2016 as a romboi. And I have been working for B Hotel since July 1st, 2016 as a romboi. I like cleaning. I don't like to see my house dirty. Therefore, I always clean my house twice a day. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara menyampaikan kekurangan atau kelemahan. Guys, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan kelemahan atau kekurangan yang you guys miliki. Yang pertama, jangan sekali-kali menyampaikan kelemahan yang you guys miliki yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja, sifat dan kepribadian yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang you guys lamar. Yang kedua, ketika menyampaikan kelemahan, jangan lupa berikan solusinya atau jalan keluarnya, sehingga kelemahan yang you guys miliki akan berbalik menjadi kelebihan. Contohnya, my computer skill hasn't been good yet. Therefore, I have been taking a computer course since 3 months ago. I learn Word, Excel, and PowerPoint twice a week. Artinya, kemampuan komputer saya belum begitu bagus, sehingga saya mengambil kursus komputer sejak 3 bulan yang lalu. Saya belajar Word, Excel, dan PowerPoint 2 kali setiap minggu. Contoh berikutnya, I'm sometimes nervous when I'm facing an interview. Therefore, I had to study hard to face this interview. Saya kadang-kadang nervous atau gugup ketika menghadapi sebuah interview. Karena itulah saya belajar keras untuk menghadapi interview ini. Respon yang mungkin akan ditanyakan oleh tukang interview adalah, are you nervous now? Apakah kamu gugup sekarang? Ya, saya gugup sedikit. Yes, I'm nervous a little bit. Akibatnya apa? Suasana interview akan menjadi santai, cair, dan tidak tegang. Si tukang interview pun akan tersenyum. Contoh yang lain,
I'm impatient working with slow workers because we have many things to do. I like working fast in order to be able to finish all my jobs on time. Saya tidak sabar bekerja dengan pekerja yang lambat karena kita memiliki banyak hal untuk dikerjakan. Saya suka bekerja dengan cepat supaya saya bisa mengerjakan seluruh pekerjaan saya tepat waktu. Guys, bisa juga you menyampaikan kelebihan yang you miliki tetapi terkesan seperti kelemahan. Contohnya, my pronunciation hasn't been good yet. To improve it, when I have free time, I always watch YouTube channels delivered by native speakers of English with the content of pronunciation. Pengucapan saya belum bagus. Untuk meningkatkannya, jika saya memiliki waktu luang, saya selalu menonton YouTube yang dibawakan oleh native speakers of English dengan konten-konten pronunciation atau pengucapan. Contoh ini you bisa pakai jika you memiliki pronunciation atau pengucapan bahasa Inggris yang bagus. Jika tidak, jangan. Itu sama dengan bunuh diri. Respon yang mungkin akan diberikan oleh si tukang interview adalah, no, your pronunciation is very good. Guys, mengapa saya menggunakan contoh yang agak sedikit aneh ini? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Inggris bukanlah bahasa kita, tetapi bahasa Inggris adalah bahasa asing. Sehingga native speaker of English tahu betul bahwa pengucapan sangat sulit buat beberapa dari kita untuk mempelajarinya. Karena dalam bahasa Inggris ada beberapa bunyi vokal dan konsonan yang tidak ada dalam bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi setiap hari. Jika sampai you guys memiliki pronunciation yang bagus, you bakalan sangat dihargai oleh native speaker of English. Guys, jika dirangkum, maka kelemahan-kelemahan yang bisa disampaikan pada saat interview adalah my weaknesses are my computer skill hasn't been good yet. Therefore, I have been taking a computer course since 3 months ago. I learn Word, Excel, and PowerPoint twice a week. I'm sometimes nervous when I'm facing an interview. Therefore, I had to study hard to face this interview. I'm impatient working with slow workers because we have many things to do. I like working fast in order to be able to finish all my jobs on time. Guys, dari beberapa contoh-contoh kelebihan dan kelemahan yang barusan kita bahas, mungkin ada beberapa yang you merasa nyaman untuk disampaikan dan juga ada yang you rasakan tidak nyaman untuk disampaikan. Karena itu pilihlah yang menurut you nyaman untuk disampaikan. Jika you merasa tidak nyaman, jangan dipakai. Mudah-mudahan apa yang saya share di video kali ini ada manfaatnya dan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita, Ro MF Chance. Guys, thanks for watching. I wish you all the best. Stay happy and stay healthy. Bye bye.